Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Karim. Di sini saya akan melanjutkan telaah jurnal dari kelompok kami. Kemudian ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan. Menggunakan sampel dari 86 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Mesir pada tahun 2008. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tingkat praktik tata kelola perusahaan di dalam perusahaan-perusahaan ini dan bagaimana praktik tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Kesulitan keuangan perusahaan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, temuan utama dalam penelitian ini menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Mesir secara keseluruhan mencatat praktik tata kelola perusahaan tingkat rendah, terutama dalam mempraktikkan atribut berbeda yang terkait dengan struktur dewan direksi. Salah satu implikasi dari penelitian ini adalah otoritas pasar modal Mesir harus memotivasi semua perusahaan yang terdaftar di Mesir untuk berinvestasi dalam tata kelola perusahaan yang lebih komprehensif. Investasi tersebut sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, penerapan praktik tata kelola perusahaan tingkat tinggi dapat berdampak langsung dalam menarik lebih banyak investor asing. Poin kedua, tidak menemukan hubungan yang signifikan antara praktik yang diselidiki dari CG dan kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobins. Hasil ini dengan jelas menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan kode tata kelola perusahaan Mesir berdasarkan praktik CGI yang baik. Selain itu, penerapan praktik semacam itu harus dikendalikan lebih lanjut oleh kerangka legislatif Mesir dan kepatuhan terhadap praktik-praktik ini harus diwajibkan. Yang ketiga, konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional tampaknya tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan. Namun, leverage sebagai proksi risiko keuangan ternyata berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Hasil ini menjelaskan sifat struktur modal perusahaan Mesir yang sangat bergantung pada pembiayaan hutang. Temuan ini juga mengungkapkan dampak buruk rasio book to market yang besar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sebagai proksi dan risiko pasar perusahaan, ini menyiratkan bahwa upaya untuk menerapkan praktik yang baik dan tata kelola perusahaan harus dikombinasikan dengan upaya tambahan untuk meningkatkan efisiensi relatif perusahaan Mesir secara keseluruhan, mengembangkan kebijakan persaingan mereka, mengurangi pengaruh elit sosial, dan memperkuat peraturan tentang perlindungan investor. Poin kelima, menemukan di satu sisi hubungan negatif yang tidak signifikan antara praktik tata kelola perusahaan dan kemungkinan kesulitan keuangan. Di sisi lain, temuan dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa karakteristik spesifik perusahaan seperti jenis kepemilikan dan likuiditas memiliki peran penting dalam menentukan kemungkinan terjadinya financial distress. Secara keseluruhan, temuan empiris dari studi ini memperluas pemahaman praktik tata kelola perusahaan di Mesir dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan kesulitan keuangan. Namun, hasilnya tidak meyakinkan karena berbagai kekurangan terkait dengan ukuran sampel dan periode analisis. Oleh karena itu, untuk memvalidasi hasil ukuran sampel perlu diperpanjang. Penelitian di masa depan didorong untuk menguji hubungan antara praktik tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan menggunakan analisis data panel. Selain memeriksa dampak mekanisme tata kelola internal terhadap kinerja perusahaan dan kesulitan keuangan, penelitian di masa depan sangat disarankan untuk menyelidiki dampak efektivitas dewan. Itulah tadi 5 poin
Kesimpulan dari jurnal yang kami telaah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.